jadwal sidang. Yang ketiga, sidang itu bisa sampai menilai segala macam ya. Yang ketiga adalah bimbingan, artinya si perangkat lunak ini mampu memanajemen atau mengelola proses bisnis bimbingan. Lalu ada ada karir juga ya. Di sini si informatika digital harus mampu mengelola informasi terkait karir ya, itu baik skills dan pengetahuan digital atau beasiswa atau pendanaan riset atau conference terdekat atau tentang jurnal online informatika yang tadi join atau jurnal-jurnal yang bereputasi, nah dia disampaikan di sana atau ada games gitu, IT Cup game misalkan atau kontes atau kompetisi seperti itu. Nah, itu untuk bagian karir. Lalu ada lagi bagian himpunan. Nah, di sini mengelola banyak hal ya, hal-hal tentang himpunan teknik informatika. Lalu ada lagi kakak. Nah, di sini ada informasi-informasi terkait kelompok keilmuan dari yang ada di informatika seperti manajemen data dan sistem informasi, sistem komputer, komputasi terdistribusi, RPL, dan fisik komputer dan sistem berintelijensia. Nah, di situ ada informasi-informasi terbaru terkait kakak tersebut. Ya, di sini juga setiap kakak nantinya punya akses ke perangkat lunak ini, dia bisa memberikan berita-berita terbaru terkait seputar kakaknya gitu ya. Bukan kakak kandungnya, tapi kelompok keilmuan. Nah, nanti di situ juga dia bisa nampilin roadmap penelitiannya apapun seperti itu. Nah, intinya jadi kayak halaman berita lah, tapi khusus untuk kelompok keilmuan. Seperti itu untuk sejauh ini ya. Sejauh ini masih ada kuliah, sidang, bimbingan, kakak, karir, sama himpunan. Atau info-info terbaru ya, kalau misalkan di sini ada pengumuman-pengumuman, itu dimunculkan di sini, ada berita-berita, ada event-event apa, atau ada link-link penting, itu bisa dilihat di bagian info. Oke, jadi udah ada berapa tuh proses bisnisnya? Ada 7, Pak. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Ya, ada 7. Sejauh ini baru 7 dan ini akan terus berkembang. Selanjutnya apa pertanyaannya? Ada lagi? Kalau ini di sini kan di informatika digital ini apakah ada kayak kategori usernya gitu? Ya, apakah tentu. ada artinya Tentu. ataupun ada banyak ya, jadi, malah di sini mah. Jadi ada yang teridentifikasi aja ya, yang seingat saya ya. Mahasiswa, dosen, admin jurusan, ketua kakak, himpunan. Udah berapa tuh? Nah, untuk apa tadi kan ada mahasiswa, dosen, terus jurusan, admin jurusan. Nah, itu tuh apakah kayak di setiap itunya tuh berbeda atau kayak tadi sebelumnya yang kayak disatuin gitu, Pak. Misalkan kayak dosen atau admin apa gitu. Kan dosen sama mahasiswa tuh saya kira hampir mirip-mirip. Jadi kayak paling mungkin ya perbedaannya dosen kayak menambahkan asesmen, menambahkan itunya. Nah, Ya, ya. kalau untuk itu apa adminnya itu bagaimana, Pak? Admin jurusan maksudnya? Emang adminnya masih ada yang lain selain admin jurusan?
Ya kan tadi kan kita lagi bicara join ada admin super admin ya. Oh, Ya, kalau ini admin jurusan maksudnya ya. Kalau admin jurusan ya seperti menjadwalkan sidang, mencetak nilai sidang, seperti itu. Itu bisa dilakukan oleh admin. Jadi terkait dengan bisnis-bisnis yang terjadi di jurusan. Ya, atau ada info-info penting dari jurusan, itu dia bisa. Kalau misalkan mahasiswa dan dosen itu hanya fokus di bagian perkuliahan saja gitu. lalu kalau untuk kayak tahapan-tahapannya gitu Pak? Tahapan apa ya? Ya, Karena kita kebanyakan integrasi dengan Salam, dengan Inos gitu ya. Kita jadi narik data dari sana. Kalau misalkan seperti awal tahun pelajaran gitu ya, itu kita narik data kurikulum ke Inos. Ada mata kuliah apa aja gitu. Dari sana RPS-nya mana, rencana pembelajarannya, gitu. Nah, nanti mahasiswanya siapa saja, dosennya siapa saja, kita narik dari Salam. Lalu kita simpan di database kita. Nanti dimunculkan seperti yang kalian lihat, seperti biasa gitu ya. Oh, saya ngambil mata kuliah ini gitu. Lalu bisa dilihat materinya apa saja. Kalau ada asesmen, asesmennya apa saja. Seperti itu. Jadi oke, maksud tahapan tuh kayak jadi yang pertama diawalinya tuh kan misalkan dari admin apa oh kalau admin itu apa bentar Kita kebanyakan otomatis ya. Jadi seperti kalian sudah bikin KRS itu di bulan apa? Nah, di bulan itu sistem akan secara otomatis menarik data kurikulum. Lalu 1 bulan ke depan kan ada perubahan KRS, masa perubahan KRS, kalian ngubah-ngubah lagi jadwal kuliah kalian, atau kalian ngontrak lagi mata kuliah yang sebelumnya enggak. Nah, itu si sistem akan secara otomatis narik lagi data. Jadi otomatis, kebanyakannya otomatis. Oke, lalu untuk mahasiswa itu tuh bisa ngapain aja Pak? Mahasiswa sejauh ini ya, dia bisa mengakses kuliahnya, sidang, bimbingan, kakak, karir, himpunan. Jadi bisa semuanya diakses. Oh, aduh. Lalu kalau untuk admin jurusan? Nah, ini kalau admin jurusan ya, biasanya itu terkait dengan sidang. Misalkan dia menentukan sidang ini, misalkan kolokium, pembimbingnya siapa saja, pengujinya siapa saja. Karena kadang ya, kita ngambil data dari Salam, itu tuh nggak komplit. Jadi yang ada misalkan pembimbingnya saja, pengujinya belum ada. Nah, itu disitulah posisi admin berfungsi. Dia menambahkan penguji-pengujinya. Kayak gitu. Nah, terus setelah ujian, saat sidang berlangsung, ya, si dosen bisa kan ngasih nilai lewat aplikasi, kamu dapat sekian, 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 sekian. Oke, taunya dari mana dosen itu dapat jadwal bimbingan, dapat jadwal uji atau ngebimbing dalam sebuah sidang. Oh, sorry, kapan dia dapat jadwal sidang gitu ya. Itu saat mahasiswa mendaftar, di mana biasanya kalian daftar sidang di mana, misalnya di Salam gitu ya, atau di Inos, atau dimanapun. Nah, nanti setiap hari, di setiap malam jam berapa, 12-an gitu ya, si sistem itu secara terjadwal akan narik data. Dia narik data selama 1 minggu ke depan. Seperti itu. Nanti besoknya dia narik lagi data untuk 1 minggu ke depan. Jadi terus setiap hari itu jam 12 malam itu akan ada penarikan data untuk mengambil jadwal sidang.
Nah, setelah jadwal sudah masuk gitu ya, ceritanya sudah masuk nih data jadwal sidang ke aplikasi informatika digital. Dosen kan jadi bisa lihat, oh saya ada jadwal sidang hari ini, oh saya ada jadwal sidang besok. Bagi pihak admin juga bisa lihat, oh sidang ini sudah lengkap, pengujinya ada 2, pembimbingnya ada 2. Oh sidang yang ini pengujinya belum ada 1, oke saya assign 1. Misalkan oleh Pak Cecep, simpan datanya. Seperti itu. Nah, nanti Pak Cecep buka kan, oh iya saya ada jadwal nguji nih sidang sekarang, buka. Nanti berlangsunglah proses sidang, dinilai di situ sama Pak Cecep komponen penilaiannya. Ada ini, ada apa, diisi. Setelah gitu, setelah diisi, disimpan aja. Nah, nanti admin tahu nih, nilai sidangnya udah komplit belum? Setiap penguji dan pembimbing udah ngasih nilai belum? Oh, sudah semuanya. Oke, kalau sudah semuanya dia bisa ngeprint POM nilai akhir. Seperti itu. Nah, itu kan end to end untuk sidang. Oke, itu untuk yang sidang. Untuk yang kuliah gimana? Yang kuliah ini saya jadi nerangin banyak ya. Yang kuliah seperti biasa di awal semester sistem akan narik data secara otomatis. Saat kalian KRS-an itu aplikasi ngambil. Lalu nanti kan ada PKRS ya, perubahan rencana studi. Disebutnya apa di sini? Iya Pak, PKRS. KRS. PKRS ya. Nah, nanti dijadwalin juga si sistem akan secara otomatis ngambil lagi data kurikulum ke Salam. Kenapa? Khawatirnya mahasiswa yang kemarin ngambil 3 mata kuliah, sekarang jadi 4. Atau tetap 3, tapi jadwalnya beda. Nah, itu kan penting ya, perubahan-perubahan itu. Nah, makanya dia ngambil lagi, lalu diupdate lagi si data dari data yang terbaru. Sudah nih berjalan. Sebenarnya itu nggak sesederhana itu ya. Bagaimana kan itu ada jeda ya antara KRS sama PKRS. Bagaimana kalau dosen sudah melakukan asesmen di tahap sebelum PKRS, lalu si mata kuliah ini ternyata di drop oleh mahasiswanya, diganti oleh mata kuliah lain atau diganti jadwalnya. Terus nasib asesmen dia di mata kuliah itu gimana? Nah, itu logik di belakangnya cukup rumit mengenai proses bisnisnya. Atau kita mau bahas sampai di level itu? Pinginnya mah ya sedetail-detail mungkin, cuman ini gimana ininya aja, apa gimana yang sesuai, yang mengambil materi di GIF ini. Oke. Lalu untuk ini Pak, untuk tentang sistem requirement-nya itu bagaimana saja Pak kalau di GIF? Wadidaw, banyak ya. Yang pertama si perangkat lunaknya harus mampu terintegrasi dengan Salam ya, untuk menarik data perkuliahan. Itu satu. Mahasiswa harus mampu terintegrasi dengan Salam untuk mengambil data sidang. Oke. Kita tuh pakai 2 itu, narik data antara kuliah dan sidang. Perangkat lunak harus mampu, untuk kuliah dulu ya, harus mampu menampilkan jadwal kuliah mahasiswa. Aplikasi harus mampu menampilkan detail materi dari sebuah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Aplikasi harus mampu menampilkan list assessment yang diberikan pada mata kuliah yang bersangkutan. Aplikasi harus mampu melakukan pengisian atau menjawab assessment yang diberikan. Aplikasi harus mampu menampilkan nilai dari asesmen yang sudah dikerjakan. Bagi mahasiswa ya, aplikasi harus mampu menampilkan nilai ketercapaian pada proses pembelajaran di mata kuliah yang bersangkutan. Oke, itu sudah sampai sana, titik. Itu di posisi fungsi kuliah ya, proses bisnis perkuliahan.
Di user dosennya, dia aplikasi harus mampu menampilkan jadwal ngajar dosen, harus mampu menampilkan detail materi dari mata kuliah yang bersangkutan, harus mampu mengupload materi pada setiap pertemuan untuk mata kuliah yang bersangkutan, harus mampu membuat asesmen. Yang selanjutnya, aplikasi harus mampu menilai secara otomatis jawaban mahasiswa. Aplikasi harus mampu menilai secara manual jawaban dari mahasiswa. Gitu. Jadi ada dua cara penilaiannya ya, ada otomatis, ada yang manual. Itu untuk yang kuliah. Untuk yang sidang, ya pertama tadi integrasi ke Salam, harus bisa narik data ke Salam. Untuk user mahasiswa, ya aplikasi harus mampu menampilkan jadwal sidang. Untuk sisi dosen, dan melihat detailnya ya, siapa pembimbingnya, siapa pengujinya. Lalu harus mampu menampilkan status dari sidangnya, sudah selesai atau belum, nilainya dapat berapa. Yang selanjutnya adalah user dosen. Dosennya harus bisa menampilkan jadwal sidang dosen. Harus mampu menerima atau menilai sidang. Ya, jadi si dosen harus mampu, si aplikasi harus mampu mencatat nilai yang diberikan dosen untuk sidang yang bersangkutan. Seperti itu. Lalu untuk di sisi adminnya, masih di fungsi sidang ya, masih di proses bisnis sidang. Aplikasi harus mampu menampilkan jadwal sidang. Aplikasi harus mampu mengedit data sidang. Lalu aplikasi harus mampu mencetak nilai akhir dari sidang. Itu untuk sidang. Masuk ke proses bimbingan. Ya, nah, di sini di sisi mahasiswa gitu ya. Ada beberapa bimbingannya, bimbingan akademik, bimbingan praktek ibadah, tilawah, tahfiz, kerja praktek, tugas akhir. Jadi semua jenis yang ada bimbingannya ada di sini. Jadi mahasiswa mampu melakukan bimbingan, ya, mencatat data bimbingannya apa aja, kapan, dengan siapa dosennya gitu. Yang kedua itu untuk user mahasiswanya ya. Yang kedua, dosen bisa melihat siapa saja anak bimbingannya. Dia membimbing apa saja, akademika, praktik ibadah, tilawah, tahfiz, praktek, atau tugas akhir. Lalu siapa saja anak-anaknya, gitu ya. Lalu sudah berapa kali dia bimbingan, catatannya apa saja. Nah, itu bisa dilihat, harus bisa dilihat. Oke, itu untuk bimbingan. Untuk info-info, nah ini info-info balik lagi. Yang bisa mengaksesnya adalah jurusan ya, admin jurusan. Dia memberikan pengumuman, ada berita, ada event apa, ada link-link penting apa, itu jadi aplikasi harus mampu bikin news gitu ya, menampilkan news. Itu untuk si admin. Kalau di sisi mahasiswa, nah di sisi mahasiswa ada pengumuman penting apa, bisa dilihat. Oh itu ya, sama seperti kalian buka portal berita online. Jadi mahasiswa dan dosen bisa lihat info-info, berita-berita, link penting, pengumuman yang dibuat oleh admin jurusan. Lalu dari pihak kakak, dari proses bisnis kelompok keahlian ya. Untuk sisi user, dia bisa dapat informasi terkait seluruh aktivitas kakak gitu ya, yang diinputkan oleh ketua kakak. Jadi ketua kakak itu bisa input berita tentang kelompok keahliannya. Ada event apa, ada info penting apa, ada link-link penting apa gitu. Nah, itu ditentukan oleh si ketua kakaknya. Nanti si mahasiswa bisa lihat infografisnya. Hampir mirip seperti proses bisnis info gitu ya. Tapi kalau yang ini lebih khusus di bagian informasi mengenai kakak. Oke, lalu di karir. Nah, ini karir ya, kembali lagi ini yang input adalah memang ya, ini admin jurusan nantinya yang bisa input ini tentang beasiswa, tentang pendanaan riset, conference terbaru, itu pihak admin jurusan yang inputnya.
Dan nanti mahasiswa dan dosen bisa melihat informasi karir yang di-input oleh admin jurusan. Hampir mirip seperti info dan kakak gitu ya, tapi di sisi karir ini terkait beritanya tentang karir. Mungkin ke depannya untuk yang kakak itu ada form registrasi. Jadi setiap angkatan dia bisa registrasi mau masuk ke kelompok keahlian yang mana gitu. Jadi itu nantinya buat pendataan di bagian eksekutif information system gitu ya. Jadi nanti misalkan Pak Cepi bisa memantau pemetaan mahasiswanya. Oh, yang masuk ke SI ada sekian. Oh, yang masuk RPL sekian. Yang masuk ke AI sekian. Yang gitu ya. Oh, yang masuk data science sekian. Itu bisa dilihat di situ. Kalau yang himpunan sama ya, berita-berita tapi terkait dengan informasi tentang himpunan. Siapa usernya? Usernya adalah himpunan ya, baik itu ketua himpunan atau siapapun di situ yang didaftarkan. Nanti ada usernya yang lainnya adalah mahasiswa dan dosen, bisa melihat informasi terkait himpunan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Saya punya pertanyaan, Pak. Kan di sini tuh ada menu lainnya. Ya. Dan di menu lainnya tuh ada kelompok keahlian. Bedanya kelompok keahlian di situ dengan yang di kelompok keahlian bisnis ini apa, Pak? Ya, ini tuh masih random ya. Jadi nggak bisa juga ini dijadikan patokan karena kita punya ide langsung dipasangin di sini gitu ya. Ya, artinya ini adalah hal-hal yang di luar menu-menu besar tadi lainnya gitu ya. Nanti juga ini yang kelompok ilmuwan isinya apa kita juga belum tahu. Mungkin ke depannya bisa dihapus, kita nggak tahu. Seperti itu ya. Yang mungkin pasti mah ada survei mahasiswa. Ya, tujuannya untuk mensurvei mahasiswa. Nanti kita di sini bisa mengenerate seperti Google Form. Survei mahasiswa, nanti ditujukannya untuk apa saja, bebas gitu ya, untuk misalkan untuk kepuasan saat belajar, kepuasan belajar di lab, atau tracer alumni, atau seperti ini ada tracer study. Ini untuk aset ya. Aset juga saya belum ada obrolan tentang aset nanti ini akan diisi apa. Lalu ini mungkin informasi tentang akreditasi fakultas dan jurusan. Lalu ini laboratorium ya, informasi sekitar laboratorium tentang ya profil laboratoriumnya, ada apa aja, ada lab apa aja, sudah menghasilkan apa aja dari setiap labnya ya, terkait informasi-informasi di sini. Oke, itu seperti itu. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Untuk yang karir itu cuma informasi aja atau bisa ibaratnya ngaplikasiin gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Oh, I see. Misalkan beasiswa bisa daftar di sini gitu. Betul. Atau cuma dapat informasi pamfletnya doang, kita daftar sendiri. Kalau sejauh ini itu masih seputar informasi saja. Kalau misalkan nanti maling nanti dikasih link gitu ya untuk daftarnya kemana gitu. Kalau di sini masih hanya seputar informasinya, nanti merujuknya kemana nanti ditetapkan linknya. Mungkin seperti itu. Awalnya sih tujuannya adalah hanya informasi saja. Seperti itu. Oh, oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Ini saya masih bingung ya menjawab hal-hal seperti ini karena ini menu-menunya masih diperbincangkan, masih didiskusikan gitu ya. Jadi belum fix. Jadi untuk saat ini ya, untuk yang ini itu masih terkait info-infonya saja. Untuk misalkan beasiswa bisa daftar di sini atau enggak, itu belum ada belum ada informasi ke sana, diskusi ke arah sana belum ada. Oke, ada lagi?
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin cukup segitu Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak. Ya, ya, Thank you, Pak. ya.